اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Sunan Tirmidzi dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-91. Faqala al-muallif rahimahullah bab ma jaa fi su'ril kalbi, bab tentang sisa dari anjing. Maksud bab ini adalah kalau kita punya wadah makan atau wadah minum kemudian dijilati anjing, maka bagaimana sisanya itu? Hadis yang ke-91 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yughsalu dibasuh al-ina wadah idza walagha apabila menjilat fihi padanya al-kalbu anjing sab'a marratin sebanyak 7 kali. Ulahunna bagian pertama au ukhrahunna atau bagian terakhir biturab dicampur dengan debu. Wa idza walaghat dan apabila menjilat fihi padanya al-hirrah kucing ghusila maka dicuci marratan 1 kali saja. Hadis ini menunjukkan bahwa liur anjing itu adalah najis dan najisnya najis dahsyat. Istilahnya adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu harus dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satu dari 7 kali cucian ini harus dicampur dengan debu. Dan debu ini tidak bisa diganti dengan sabun karena fungsi sabun hanya membersihkan saja. Sementara debu ini selain membersihkan juga melenyapkan virus-virus yang ada pada liur anjing tadi. Maka debu ini tidak bisa diganti. Adapun kucing, maka kalau dia minum pada wadah kita, maka ini tidak najis sisanya ini. Adapun kata-kata ghusila marrah dicuci 1 kali, maka ini bukan menunjukkan kenajisannya, tapi untuk kebersihan saja. Kemudian kata-kata idza walaghat fihi al-hirrah ghusla marrah, kalau dicuci kalau kencing ya, kalau kencing kucing ini menjilat 1 kali, maka ini dicuci satu kali. Ini adalah mudraj. Mudraj itu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini hanya tambahan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah hanya membicarakan tentang jilatan anjing. Adapun jilatan kucing ini tidak dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya pendapat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikutnya bab ma jaa fi su'il hirrah, bab tentang sisa dari kucing. Hadis 92. An Kabsyah binti Ka'b bin Malik wa kanat 'inda ibni Abi Qatadah anna Abu Qatadah dakhala 'alaiha, bahwa dia masuk kepada Kabsyah. Qalat fasakabtu, lalu saya menuangkan lahu kepadanya wudu'an, air wudu. Qalat, dia mengatakan faja'at, maka datanglah hirratun, seekor kucing, tashrab, dia minum. Fa asgha, maka dia menuangkan atau memiringkan laha kepada kucing tadi al-ina wadah hatta syaribat, sampai dia minum. Qalat Kabsyah, berkata Kabsyah, fara'ani, maka dia melihat saya, anzuru ilaih, saya melihat kepada beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, ata'jabin, apakah anda heran ya binta akhi, wahai anaknya saudaraku? Faqultu na'am, maka saya mengatakan iya. Faqala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innaha, sesungguhnya kucing itu laysat binajas, tidak najis.
Innama hiya tiada lain kucing itu minat tawafina, termasuk binatang-binatang yang suka keliling alaikum atas kalian. Au qala at-tawafat, atau beliau mengatakan tawafat yang artinya sama. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, sisa kucing adalah tidak najis. Adapun hadis yang sebelumnya tadi disuruh mencuci satu kali, itu bukan sabda Nabi sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, maka ringkasnya di sini ada dua pendapat. Kalau ada sisa kucing maka harus dicuci satu kali. Pendapat yang kedua, sisa kucing tidak najis berarti tidak usah dicuci sama sekali. Nah, pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya aktsaril ulama, mayoritas para ulama rahimahumullah taala, bahwasanya sisanya kucing itu tidak masalah sama sekali alias tidak najis sehingga tidak harus dicuci. Tapi ini memang masalah khilafiyah. Menurut mazhab Hanafi, sisa dari kucing itu adalah suci tetapi makruh untuk dipakai. Jadi perbedaannya, kalau menurut mayoritas para ulama tidak makruh untuk dipakai, kalau mazhab Hanafi makruh untuk dipakai. Suaranya jelas nggak Pak? Kayaknya kok kecil dan bengong. Ini kalau di atas kan ini menyebabkan dinglok. Saya coba ke atas kan. Oh, sudah enggak dinglok. Soalnya tadi dinglok. Ini ternyata sound susah ya. Digonta ganti supaya bagus malah susah. Ini saya tahu diganti supaya bagus, tapi malah susah. Ya, gitu tadi. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa binatang-binatang yang suka keliling di dalam rumah kita sisanya tidak najis. Tidak hanya kucing saja. Kucing, tikus, kecoa, cicak. Nah, maka ada cicak masuk dalam minuman kita, minum, kemudian sisa. Nah, itu silahkan dilanjutkan minum, nggak apa-apa. Karena tawafin ya, suka kelilingan. Nah, kenapa yang suka kelilingan ini sisanya tidak najis? Karena kalau dibikin najis menyebabkan susahnya manusia. Nah, Islam ini salah satu sifatnya adalah agamanya itu mudah, tidak akan susah. Makanya dibikin tidak najis. Ini termasuk dalam kaidah yang mengatakan idza daqal amr ittasa'. Kalau suatu masalah itu jadi sempit, maka menjadi longgar hukumnya. Sempit maka longgar. Sebagaimana kondisi musafir boleh untuk tidak puasa, itu karena sempit maka menjadi longgar. Kemudian babul masyi 'alal khuffain, bab mengusap kedua sepatu. Maksud bab ini adalah kalau kita sudah berwudu selesai, kemudian pasang sepatu. Setelah pasang sepatu kemudian batal. Nah, untuk mengulang wudu tidak harus melepas sepatu. Cukup diusap bagian atasnya sepatu. Bagian bawahnya nggak usah diusap. Adapun hadis yang mengatakan bagian bawah juga diusap, itu hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Meskipun saya jujur, kalau mazhab Syafi'i mensunnahkan mengusap atas sama bawah. Yang wajib atas, yang bawah sunnah. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya bawah tidak usah diusap. Hadis 93, bala Jarir bin Abdullah, telah kencing Jarir bin Abdullah. Thumma tawadda'a, kemudian dia berwudu, wa masaha 'ala khuffaihi, dan dia hanya mengusap sepatunya. Faqila lahu ataf'alu hadha, maka dia ditanya, apakah Anda melakukan ini? Qala wa ma yamna'uni, kenapa saya tidak melakukan ini? Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal saya melihat Nabi yaf'aluhu, sudah melakukannya. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya melakukan apa yang dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi lakukan mereka lakukan, itu disebut sunnah fi'liyah. Yang Nabi tinggalkan mereka tinggalkan, itu disebut sunnah tarkiyah. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim perawi hadis, wa kana yujibuhum, dan adalah menyenangkan mereka hadis Jaririn, hadisnya Jarir ini, lianna islamahu kana ba'da nuzulil Maidah, karena dia masuk Islamnya setelah turun surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah disebutkan bahwasanya
kita disuruh untuk membasuh kaki kita. Faghsilu, basuhlah arjulakum, kaki. Nah sekarang Islamnya Jarir ini yang menceritakan bahwa Nabi hanya mengusap sepatu, tidak membasuh kaki. Ini masuk Islamnya kapan? Kalau masuk Islamnya sebelum turun surat Al-Maidah, bisa jadi hadis ini sudah dihapus, sudah nggak berlaku karena diganti dengan surat Al-Maidah tadi. Nah, ternyata Islamnya Jarir itu belakangan, jauh setelah turun surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah turun, baru kemudian Jarir masuk Islam. Menunjukkan bahwa perintah untuk membasuh kaki tadi tidak menghapus hadis ini. Karena kalau menghapus itu pasti ayatnya belakangan. Nah ini malah sebaliknya, hadisnya yang belakangan. Berarti ini tidak terhapus. Karena itu ringkasnya, sunnah untuk mengusap sepatu ini dengan syarat tadi, sebelum masang sepatu sudah berwudu, itu adalah sunnah yang thabitah, yang betul-betul sahih dari Nabi SAW. Adapun orang-orang Syiah, mereka tidak pakai hadis ini, maka bukan urusan kita. Memang orang-orang Syiah orang-orang sesat, sehingga mereka tidak pakai sunnah Nabi, ya biasa. Dan ini bisa dijadikan sebagai pembeda antara ahlu sunnah dengan orang-orang Syiah. Kalau ada orang tidak mau pakai hadis ini, yaitu ngusap sepatu, maka berarti dia orang-orang Syiah. Makanya ini meskipun masalahnya masalah fikih, sering ditampilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena perbedaan antara Syiah dengan Sunnah. Sehingga kalau ada tuduhan misalnya ini Abu Zaidan Syiah, tapi ternyata dia mengajarkan tentang mengusap sepatu, ini tuduhannya dipastikan salah. Kenapa? Karena orang Syiah itu tidak mau mengusap sepatu. 94. Wa yurwa dan diriwayatkan an Syahr bin Hausyab qala ra'aitu, saya melihat Jarir bin Abdullah tawaddu'a berwudu wa masaha, dan mengusap ala khufaihi, pada sepatunya. Faqultu lahu fi dzalik, saya bilangi, faqala, maka dia menjawab, ra'aitu nabiyya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a berwudu wa masaha ala khufaihi, dan mengusap khufnya. Faqultu lahu aqbal al-Maidah, ini sebelum surat Al-Maidah, amba al-Maidah, atau setelah surat Al-Maidah. Faqala ma aslamtu, saya tidak masuk Islam illa ba'dal Maidah, kecuali setelah turunnya surat Al-Maidah. Nah, maka ini menguatkan hadis yang sebelumnya tadi. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan di sini bahwa orang-orang yang mengingkari syariat mengusap sepatu ini mengatakan bahwa mengusapnya Nabi terhadap sepatunya itu sebelum turunnya surat Al-Maidah. Nah, ini pendapat ini adalah pendapat yang salah. Karena Jarir saja perawi hadis mengatakan saya masuk Islamnya setelah surat Al-Maidah. Kalau ada orang yang mengatakan ini syariatnya sebelum surat Maidah, padahal dia bukan yang meriwayatkan hadis, mana yang lebih diutamakan ucapannya, perawi hadis atau yang bukan? Nah, jelas perawi hadis yang diutamakan ucapannya. Makanya ada kaidah mengatakan ar-rawi adra bima rawa. Perawi hadis lebih paham terhadap hadis yang dia riwayatkan. Babul masyi 'alal khuffaini lil musafir wal muqim. Bab mengusap dua sepatu bagi musafir dan muqim. Artinya untuk musafir dan muqim ini sama-sama boleh untuk mengusap sepatu. Hanya hukumnya dibedakan oleh Nabi SAW. Bagi musafir mengusap sepatunya itu bisa sampai 3 hari 3 malam. Bagi yang muqim mengusap sepatunya tadi hanya 1 hari 1 malam. Jadi misalnya kondisi kita kondisi dingin ya, sering turun hujan, malas untuk berwudu membasuh kaki. Nah, caranya gampang. Panjangkan wudu untuk salat subuh gitu. Setelah itu pakai kaos kaki yang tebal. Nah, habis itu kalau mau salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, kaos kaki tebal tadi nggak usah dilepas. Cukup berwudu, seluruh anggota tubuhnya dibasuh, anggota wudunya, kecuali kaki cukup diusap. Nah, untuk mukim itu hanya 24 jam waktunya, sehari semalam. Ngitungnya sejak batalnya, Pak. Mohon maaf, ngitungnya sejak musabnya. Jadi misalnya saya wudu untuk salat subuh jam 4, kemudian saya batal jam 5.
kemudian saya ngusap jam 6. Nah, maka berlaku boleh ngusap ini sampai jam 6 hari berikutnya. Maka ngitungnya bukan dari awal pakai, bukan dari awal batal, tapi dari awal ngusap. Ngitung 3 hari juga sama. Hadis 95 bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang mengusap khuf, beliau mengatakan lil musafir, untuk musafir thalathah 3 hari, walil muqim, dan untuk muqim yaumun 1 hari. Apakah ini ada perselisihan pendapat? Ada. Menurut mayoritas para ulama bahwa untuk musafir 3 hari, untuk muqim 1 hari. Menyelisih mereka mazhab Maliki. Kata mazhab Maliki, mengusap khuf itu tidak ada batasnya. Mau sebulan tidak lepas sepatu boleh, mau setahun tidak lepas sepatu juga boleh, tapi ya tidak akan bisa. Kenapa? Karena kalau junub itu harus dilepas. Nah, seandainya setahun kita nggak junub sama sekali, ya bisa. Tapi kan jarang, nggak begitu kan? Kalau sudah punya istri ya pasti junub berkali-kali. Kalau belum punya istri, jomblo ya paling mimpi basah. Nah, mimpi basah harus melepas sepatunya, tidak bisa hanya diusap saja. Hadis 96 sama, hanya saja di sini disebutkan Rasulullah SAW ya'murna, menyuruh kami, idza kunna safran, kalau kami sedang safar, an la yansi'a khifafana, kita tidak melepas sepatu thalathata ayyam, sebanyak selama 3 hari, wala liya'un, dan 3 malam, illa min janabah, akan tetapi gara-gara janabah. Nah, ini dalilnya bahwasanya untuk janabah itu harus dilepas, karena janabah ini tidak cukup diusap, harus dibasuh dengan air. Nah, maka harus dilepas. Lah terus yang tidak harus dilepas apa? Min ghaid, dari BAB, wa baulin, dan kencing, wa naumin, dan tidur. Nah, maka ini 3 perkara ini pembatal wudu. Nah, kalau kita ingin berwudu setelah kencing atau setelah BAB atau setelah tidur, maka tidak harus melepas sepatu kita, tinggal mengusap bagian atasnya saja. Kenapa yang diusap atasnya padahal yang kotor bawahnya? Itu sama dengan pertanyaan, kenapa kalau kita batal wudunya pada wajah padahal kentutnya itu di dubur, kenapa tidak duburnya saja yang dibasuh? Kenapa wudu tetap di wajah? Nah, maka jawabannya adalah agama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan nalar. Kalau agama pakai nalar, ya kita kentut, yang diusap kentut kita, bukan wajah kita, dubur kita, bukan wajah kita. Nah, sama juga ketika kita mengusap khuf, ini hanya bagian atasnya, bukan bagian bawahnya, karena memang ajaran baginda Nabi seperti itu. Ini hadis sekaligus menunjukkan bahwa tidur itu termasuk pembatal wudu, tapi sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa tidak semua tidur membatalkan wudu. Ada 2 pendapat. Pendapat mayoritas para ulama, tidur yang membatalkan wudu kalau kita tidurnya berbaring. Kalau tidak berbaring, maka tidak batal wudu kita. Panjenengan pengajian seperti ini, dari awal pengajian sampai akhir pengajian tidur tapi duduk, nah ini nggak batal. Kenapa? Karena tidak berbaring. Berarti nanti selesai pengajian langsung salat isya gimana? Boleh, karena nggak batal. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidur yang membatalkan wudu itu kalau lenyap kesadarannya. Kesadarannya sudah total hilang, maka batal. Tidak peduli posisinya, mau posisi berbaring, mau posisi duduk, kalau kesadaran lenyap total berarti batal. Imam Syafi'i berpendapat kalau seseorang tidur kemudian bermimpi, maka sudah batal, karena mimpi itu berarti apa? Lenyap kesadarannya. Imam Tirmidzi di sini setelah menjelaskan perbedaan pendapat tentang mengusap sepatu ini, kalau jumhur itu adalah 3 hari sama 1 hari. Kalau Imam Malik itu boleh tanpa batas waktu, beliau kemudian mengatakan wa tauqitu asah, menetapkan adanya waktu ini lebih sahih.
Beliau seringkali mengatakan seperti ini ketika pendapat yang kedua itu adalah pendapatnya lemah. Lemahnya sangat tampak karena menyelisih hadis Rasulullah SAW. Saya teliti dari awal Sunan Tirmidzi sampai akhir itu sekitar 23 kali Imam Tirmidzi mengatakan pendapat pertama lebih sahih. Ini salah satunya. Wa tauqitu ashah. Pendapat pertama yang menentukan adanya waktu itu lebih sahih. Nah, sampai 23 kali. Nah, 23 kali ini kalau kita perhatikan, setiap ada seperti itu Imam Tirmidzi mengatakan seperti ini karena pendapat yang nomor 2 tampak sekali kelemahannya. Adapun kalau sama-sama punya dalil yang kuat ya, maka Imam Tirmidzi biasanya tidak mengomentari seperti ini. Misalnya qunut subuh, sebagian mazhab dari 4 mazhab ini 2 mengatakan qunut subuh disyariatkan, 2-nya mengatakan tidak disyariatkan. Nah, jadi 4 mazhab separuh-separuh Pak. Masing-masing punya dalil yang kuat sehingga Imam Tirmidzi tidak berkomentar seperti ini. Babun fil masfi 'alal khuffaini, bab mengusap 2 sepatu a'la wa asfali, baik atasnya diusap maupun bawahnya juga diusap. Ini hadisnya derajatnya dhaif ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi masaha mengusap a'lal khuf, bagian atas dari sepatunya, wa asfalah, dan juga bagian bawah dari sepatunya. Taunya bahwa hadis ini dhaif dari mana? Ini perkataan Imam Tirmidzi, wa hadza hadis ma'lul. Ini hadisnya cacat. Ini kelebihan Sunan Tirmidzi. Ketika menyebutkan hadis, kemudian hadisnya dhaif, beliau tidak tinggal diam. Beliau sebutkan ini cacat, ini muttarib itu guncang. Nah, hadis yang guncang juga termasuk hadis yang dhaif. Ada perawi namanya Hanas, ini dia dhaif. Nah, akan disebutkan oleh beliau. Tapi meskipun begitu, tetap saja ada ulama yang memakai hadis ini. Ini Imam Malik memakai hadis ini, Imam Syafi'i juga memakai hadis ini, yaitu yang diusap bagian atasnya sama bagian bawahnya. Hanya hukumnya berbeda. Ngusap atasnya itu wajib, ngusap bawahnya itu sunnah. Sama seperti salam ke kanan wajib, salam ke kiri sunnah. Berarti kalau cuma salam ke kanan saja cukup. Berarti kalau ngusap khuf hanya atas saja cukup. Tapi kalau ngusap hanya bawah saja tidak cukup, karena meninggalkan yang wajib, melakukan yang sunnah. Sama dengan seseorang sholat tidak baca Fatihah tapi baca surat yang lain, meskipun yang dibaca itu Baqarah sampai selesai Pak, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Fatihahnya wajib, Baqarahnya sunnah. Sama juga di sini, ngusap bagian bawahnya diusap sampai 10 kali, bagian atasnya nggak diusap, tidak sah. Harus diusap bagian atasnya meskipun hanya 1 kali. Babun fil mushi 'alal khuffaini dhahirihima, bab mengusap sepatu hanya bagian atasnya saja. Dhahir itu bagian atas, bagian punggung. Dari Mughirah dia mengatakan, ra'aitu, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu mengusap 'alal khuffaini, pada sepatu 'ala dhahirihima, hanya bagian atasnya saja. Nah, di sini hadisnya dikomentari oleh beliau derajatnya hasan. Nah, jadi kelebihan Imam Tirmidzi seperti ini. Kalau ada 2 pendapat ya, satunya punya dalil tapi lemah, satunya punya dalil tapi sahih, maka beliau sebutkan dua-duanya dan beliau sebutkan derajat hadisnya. Ini derajatnya lemah, seolah-olah beliau mengatakan nggak usah dipakai. Ini derajatnya sahih, nah, maka inilah yang dipakai. Nah, di sini beliau malah mendahulukan hadis yang lemah dulu. Hadis yang lemah taruh atas, hadis yang sahih taruh bawah. Wa kana Malik yushiru bi Abdurrahman ibn Abi Zinad. Imam Malik mendhaifkan Abdurrahman bin Abi Zinad. Babun fil mashi 'alal jawrabain, bab mengusap 2 kaos kaki, wan na'lain, dan 2 sandal. Ini maksudnya boleh kita mengusap kaos kaki sebagaimana kita mengusap sepatu, karena sama-sama menutupi area kaki kita. Jadi yang bisa diusap itu yang menutupi area semuanya Pak, area kaki semua. Adapun sandal ini kan tidak menutupi area kaki kan,
maka sandal saja tidak bisa diusap. Adapun bab ini maksudnya kita memakai kaos kaki kemudian pakai sandal. Nah, maka sandalnya nggak usah dilepas. Kalau mau mengusap tinggal usap saja di atas sandal plus kaos kakinya tadi. Jadi jangan salah paham, oh berarti kalau pakai sandal juga boleh musab, enggak ya. Kalau pakai sandal harus dilepas sandalnya. Hadis 99, tawadda'a telah berwudu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha, dan beliau itu mengusap alal jawrabain pada dua kaos kaki, wan na'lain yang disertai dengan sandal. Dan ini adalah pendapatnya beberapa ulama, antara lain Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan yamsahu 'alal jawrabain, boleh mengusap kaos kaki. Tapi ada syaratnya, idza kana sakhinain, kalau kaos kakinya tadi tebal. Dan ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas para ulama, kaos kaki tidak boleh diusap. Yang boleh diusap hanya sepatu saja. Nah, tapi pendapat yang mengatakan kaos kaki boleh diusap, ini juga pendapat yang kuat karena hadisnya sahih. Bahkan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i sendiri setahu saya tidak bisa kaos kaki. Maka antara Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'i kadang-kadang ada perbedaan, tidak selalu sama. Apa sih bedanya Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'i? Imam Syafi'i itu pendiri madhabnya. Madhab Syafi'i itu adalah ulama-ulamanya. Imam Syafi'i wafat, kemudian madhabnya atau fikihnya dilanjutkan oleh ulama-ulama yang menganut fikih beliau. Tapi kemudian mereka mengembangkan fikihnya Imam Syafi'i, sehingga kadang-kadang pengembangan yang mereka lakukan justru hasil akhirnya tidak sama dengan pilihannya Imam Syafi'i. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i berpendapat amalan tidak bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang mati kecuali sedekah atau haji atau umroh. Selain dari ini tidak bisa. Kita sholat, pahala sholat disediakan kepada orang tua yang sudah mati. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa. Nah, di sini madhab Syafi'i malah berbeda dengan beliau. Ulama-ulama madhab Syafi'i, mereka mengatakan bisa menghadiahkan pahala kepada orang yang mati. Dan di sini Imam Syafi'i menyelisih mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat apapun amal kebaikan bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Tapi kata Imam Syafi'i nggak bisa, karena Allah mengatakan dalam Quran, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali pekerjaan dia. Pekerjaan anakmu bukan pekerjaanmu, berarti kamu tidak dapat pahala dari pekerjaan anakmu. Nah, maka itu dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya perbuatan anak dihadiahkan pahalanya kepada bapaknya yang sudah mati, nggak bisa. Bab maja fil masyi 'ala imamah, bab mengusap sorban. Sorban itu penutup kepala. Nah, orang-orang Arab pakainya sorban, orang Indonesia pakainya peci. Hukumnya sama. Sebagaimana sorban boleh diusap ketika kita wudu, tidak harus melepas sorban. Boleh juga kita tidak usah mengusap peci ketika wudu, cukup diusap saja. Caranya bagaimana? Caranya peci dibuka sedikit sampai terlihat bagian kepala kita. Kalau sudah bagian kepala terlihat, nah diusap dengan air yang tadi kita ambil. Setelah diusap, maka lanjutkan usapnya pada sorban. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kalau wudu tidak harus melepas jilbabnya. Caranya bagaimana? Dibuka sedikit ini bagian kepalanya, bagian rambutnya. Nah, diusap bagian rambut yang terbuka tadi, lanjutkan pada jilbabnya. Lah ini kan cuma sorban dalam babnya ini. Kok boleh untuk jilbab bagaimana? Nah, ini jilbab ini dilakukan istri Nabi, Ummu Salamah. Ummu Salamah kalau berwudu masih pakai jilbab, beliau kadang-kadang tidak melepas jilbabnya. Nah, jadi bebas melepas jilbab boleh, tidak juga boleh. Hadis ke-100.
Tawadha'a berwudu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa masaha, dan beliau mengusap alal khuffaini pada kedua sepatunya, wal imamati, dan juga mengusap pada imamah surbannya. Nah, untuk surban ini tidak harus disyaratkan ketika kita memakai surban tadi kita sudah berwudu, tidak disyaratkan. Berbeda dengan sepatu tadi. Kalau sepatu bolehnya diusap adalah kalau sebelum kita pakai sepatu kita sudah wudu. Sorban enggak? Sorban kita pakai dalam kondisi kita belum punya wudu. Setelah itu kita wudu tanpa melepas sorban, enggak ada masalah. Tanpa melepas peci, tidak ada masalah. Yang penting diusap sebagian kepalanya saja. Kenapa diusap sebagian kepalanya? Karena Rasulullah SAW ketika memakai sorban, ternyata beliau tidak melepas sorbannya, tapi mengusap sebagian dari kepalanya. Jadi prakteknya Nabi tidak hanya mengusap sorban, tapi mengusap apa? Sebagian kepala plus sorban. Dan ini adalah pendapat beberapa ulama, ya, antara lain Imam Ahmad, mereka mengatakan yamsahu 'alal imamah, boleh mengusap sorban. Pendapat yang lain, la yamsahu 'alal imamah illa yamsaha bi ra'sihi ma'al imamah. Tidak boleh mengusap sorban kecuali harus mengusap kepalanya juga. Nah, jadi ada dua pendapat, ya. Kalau kata Imam Ahmad, mengusap sorban tok boleh, tanpa kepala enggak apa-apa. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i harus pakai kepala yang diusap juga. Nah, ini perbedaan pendapat seperti ini ditampilkan oleh Imam Tirmidzi, bukan supaya kita bingung, tapi supaya kita mengetahui perbedaan pendapat para ulama, sehingga kita tidak ta'assub di dalam mengikuti pendapat dari para ulama-ulama kita. Kita mengikuti pendapat A, ada orang lain mengikuti pendapat B, asalkan itu semuanya pendapat ulama, udah biarkan saja. Kenapa? Karena kita yang bukan ulama disuruh mengikuti para ulama. Fas'alu ahla dzikr, tanyalah kepada para ulama in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Makanya Imam Waqi' mengatakan in masaha 'alal imamah, kalau dia hanya mengusap sorban saja alias tidak mengusap kepalanya, yujzi'uhu, maka itu sudah cukup lil athar, berdasarkan hadis yang datang tadi. Karena dalam hadis tadi kan tidak disebutkan kepalanya, kan hanya disebutkan imamah sorban, nah, kepalanya tidak disebutkan. Nah, tapi pendapat yang lebih hati-hati tadi, ya, prakteknya Nabi katanya tidak pernah langsung sorban, tapi juga kepalanya. Hadis 101 an Bilal an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi masaha mengusap al khuffain, di atas sepatunya, wal khimari, dan khimar. Khimar itu artinya penutup kepala. Maka khimar ini mencakup jilbab, mencakup peci, mencakup sorban. Nah, makanya peci hukumnya sama dengan sorban, karena khimar itu apa? Segala yang menutupi kepala kita. 102. Jabir ditanya tentang al-masah, mengusap al-khuffain, pada sepatu, faqala, maka beliau mengatakan as-sunnah, itu adalah sunnah, wahai anaknya saudaraku. Kemudian saya juga bertanya tentang mengusap sorban, faqala amissa sya'ral ma, usapkanlah, sentuhkanlah kepada rambutmu akan air. Nah, ini yang dipakai oleh mayoritas para ulama tadi, bahwa harus ada kepala yang diusap, tidak cukup hanya peci saja. Makanya Jabir ketika ditanya, kalau mengusap sorban gimana? Amissa sya'ra, ya, rambutmu harus ada yang kena air, maka harus ada sebagian yang dibuka. Dan ini Imam Tirmidzi menyebutkan hadis yang harus mengusap bagian kepala, bagian terakhir bisa jadi sama dengan yang sebelumnya tadi. Beliau menganggap yang paling kuat yang mana, taruh yang paling belakang, bisa jadi. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa tidak boleh mengusap peci saja, tapi harus ada bagian atau sebagian kepala yang diusap.
Sampai di sini mungkin sebelum kita lanjutkan tentang bab mandi janabah ada pembahasan. Bedanya itu Kenapa? sebagian kaum muslim itu cuma membasahi ubun-ubunnya. Iya. Sebagian umat Islam kalau berwudu itu hanya mengusap bagian ubun-ubun, terus tidak dilanjutkan ke belakang. Padahal dia tidak pakai peci atau pakai peci. Nah itu diperselisihkan juga oleh para ulama apakah sah ataukah tidak. Perselisihan pendapat itu gara-gara ayat ini, Pak. Surat Al-Maidah ayat 6 ini kan bicara tentang wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ini gara-gara ba ini muncul perselisihan pendapat. Seandainya tidak ada ba ini, mungkin tidak ada perselisihan pendapat. Wamsahu dan usaplah bi ru'usikum sebagian kepala. Maka ba-nya diartikan sebagian, istilahnya ba tab'id dan itu madhab Syafi'i. Maka pasti panjenengan lihat orang-orang yang cuma mengusap ubun-ubun itu pasti madhabnya Syafi'i. Di Indonesia kan banyak ini. Nah itu karena madhabnya Syafi'i. Sah tidak? Sah menurut madhab Syafi'i. Karena yang penting sudah ada sebagian kepala diusap. Nah pendapat yang lain mengatakan wamsahu dan usaplah bi ru'usikum kepala kalian. Ba-nya tidak diartikan sebagian. Karena ba-nya ini tambahan atau isti'anah. Berarti semua kepala harus diusap dari belakang sampai depan, depan sampai belakang. Dan ini pendapat Imam Malik. Makanya orang-orang Maroko insya Allah tidak akan ada yang mengusap hanya ubun-ubun. Rata-rata mereka mazhabnya Maliki. Tapi di Indonesia insya Allah banyak yang mengusap hanya ubun-ubun. Nah sekarang kita tanya prakteknya Nabi bagaimana? Prakteknya Nabi belum pernah kita dapatkan satu pun hadis beliau hanya mengusap ubun-ubun. Belum pernah kita temukan. Karena itu meskipun secara teori wamsahu bi ru'usikum cukup sebagian kepala karena ba-nya menunjukkan sebagian, tapi secara praktek Nabi nggak pernah. Nah kalau secara praktek Nabi nggak pernah, mana lebih bagus kita ikut praktek Nabi atau ikut pemahaman dari ayat ini? Lebih bagus ikut praktek Rasulullah SAW. Maka ringkasnya untuk diri kita tidak usah mengusap hanya ubun-ubun. Kalau ada orang lain mengusap ubun-ubun, jangan kita mengatakan wudumu tidak sah. Karena ini juga apa? Pendapat ulama kita rahimahullah ta'ala. Demikian yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, karena tampaknya kurang jelas sedikit. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.